Dalam Matius 18 ayatnya yang ketiga katakan begini. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa firman Tuhan katakan kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil, kita tidak masuk surga? Sebenarnya apa kelebihan anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Apa sebenarnya kelebihan anak-anak sampai Tuhan katakan begini? Barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, anak kecil itu punya kelebihan. Saya kasih contoh Pak ya. Grace ini contoh, dia berkelahi dengan Loisa. Hantam tok. Baru habis berantem sebentar mereka main lagi ketawa-ketawa. Betul nggak Ma? Tapi coba kalau orang dewasa berkelahi, orang dewasa berhantam, coba Ma, pasti sampai 7 turunan kita nggak mau ngomong dengan dia, iya kan? Dendamnya membara luar biasa. Ya. Tapi kalau anak kecil, walaupun mereka berhantam, pukul-pukulan, tinju-tinjuan, tetapi baru habis berkelahi sebentar mereka bermain lagi. Ketawa-ketawa, lari-lari dan lain sebagainya. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa kalau sudah tersinggung apalagi marah-marahan, itu sudah pasti saudara sampai turunan keberapa kita bisa nggak saling tegur. Betul nggak? Terus anak kecil, mereka itu polos. Mereka nggak bisa berbohong. Betul nggak Bu? Seorang bapak bilang begini. Nah, nanti kalau ada yang cari bapak, bilang bapak nggak ada ya. Padahal bapaknya ada di rumah. Kenapa? Karena yang mau datang cari dia itu untuk mau nagih hutang. Tiba-tiba datanglah orang itu, ya kan? Ada bapakmu. Kata bapak, dia bilang dia tidak ada. Loh, jadi bapakmu ada di dalam, tapi dia bilang tidak ada. Nah, jadi anak-anak itu polos, ya kan? Bapaknya sudah pesan. Kalau ada orang cari, kasih tahu bilang bapak tidak ada ya. Nah, jadi anak-anak itu dia nurut sama bapaknya. Dia bilang sesuai dengan apa yang bapaknya katakan. Bapak bilang katanya dia tidak ada. Loh, terus memang kemana? Di dalam, tapi bapak pesan sama saya. Katanya kalau orang tanya bilang gak ada. Itulah kepolosan anak-anak. Makanya Alkitab katakan, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, kita tidak bisa melihat kerajaan sorga. Amin. Makanya kita harus banyak belajar dari anak-anak, saudara. Ya, apalagi kalau orang dewasa, kalau kita sudah saling tidak tegur, kita sudah menyimpan dendam kepahitan, saudara, itu yang paling berbahaya. Sebenarnya kepahitan dendam itu, itulah yang bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Betul nggak Bu? Karena Alkitab katakan begini. Kalau kita katanya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu kata Tuhan. Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Bahkan kalau kita ikut perjamuan kudus, coba saudara baca Alkitab. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kalau ada barang sesuatu dalam hatimu membenci orang lain, pergi dulu bereskan dirimu dengan dia, baru kau ikut perjamuan, supaya apa? Itu tidak menjadi tulah di dalam tubuh kita. Karena Alkitab katakan Yesus itu kan mati buat dosa kita. Masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Iya kan? Kita ikut perjamuan karena Yesus sudah terlebih dahulu menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Tapi kalau kita ikut perjamuan aja masih ada dendam, kepahitan,
Dengan orang lain Tuhan bilang, aku juga tidak mau mengampuni kamu. Makanya kenapa kita banyak kali terjadi sakit. Karena itu sebenarnya. Saudara, ada seorang suami istri. Mereka sering bertengkar, tiba-tiba istrinya minta cerai. Setelah bercerai, istrinya bilang begini, sampai aku mati pun saya tidak akan pernah jumpa dengan suamiku. Oh, dia bilang. Itu keluar dari lidahnya ya. Dia bilang sampai aku mati. Wah, sampai aku mati dia bilang. Saudara tahu, satu ketika Tuhan izinkan istrinya sakit parah, kanker. Nah, sudah pergi berdoa sana sini nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba datanglah satu hamba Tuhan, katakan begini, ibu, ada nggak barang sesuatu yang ibu simpan? Mungkin ibu menyimpan dendam terhadap orang lain. Memang ada Pak Pendeta. Bereskan itu. Siapa yang kau dendam? Suamiku. Kami itu sudah mau hampir 10 tahun gak teguran. 10 tahun gak teguran. Wow. Akhirnya pendeta itu katakan begini, ibu kalau mau sembuh, satu-satunya ampuni suamimu. Pergilah dia, saudara. Pergi dia ke tempat suaminya. Akhirnya suaminya datang. Mereka saling peluk-pelukan, saling maaf-maafkan. Saudara tahu? Ketika dia memberikan pengampunan terhadap suaminya, berangsur-angsur penyakitnya ludas, disembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Karena Alkitab yang sudah bilang, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Haleluya. Setiap rumah tangga pasti ada proses. Ya, Mama Loisa ya. Setiap rumah tangga pasti ada aja macam-macam yang terjadi. Ya, jangankan jemaat, saya dengan suamiku juga sekarang ada clash. Iya kan? Tapi walaupun mungkin kami ada clash, mungkin bisa marah-marahan, tapi 1-2 jam udah tegur lagi. Iya kan? Tapi kalau sampai bertahun-tahun itu bahaya, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengampuni orang yang tidak mau melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kita harus belajar kepada anak kecil. Anak kecil polos, walaupun berhantam tetap mereka baikan, tidak mau berbohong, jujur dan lain sebagainya. Karena rahasia kerajaan sorga itu kita bisa lihat, kita bisa berkaca di anak-anak kata Alkitab. Amin. Tuhan berkati kita.